James sudah dipindahkan ke tempat yang aman. Dokter bahkan sudah dipanggil. Andrea baru tahu kalau James memiliki dokter pribadi yang memang mengawasinya dengan sangat baik. Saat ini, Andrea menanti dokter yang menangani James keluar dan memberikan berita baik. Sejenak pikiran gila Andrea kembali menghantuinya. Bagaimana kalau James memang benar-benar terluka karena mendengar suaranya? Meski agak mustahil karena suara Andrea juga tidak jelek-jelek sampai buta nada. Melihat Andrea yang mondar-mandir di depan kamar, Pak Ernest hanya bisa menghela napas. Kenapa di zaman sekarang para anak muda selalu memiliki pemikiran aneh? Sebenarnya ada apa dengan James? Andrea menggigit bibirnya dengan cemas. Tenanglah Nyonya. Hal itu memang sering Tuan alami. Dia tidak akan bisa diganggu jika suasana hatinya sedang buruk, ujar Pak Ernest. Tidak, apa? Maksudnya James sering bertingkah membuat cemas begini hanya karena suasana hatinya sedang buruk. Tetapi bukankah pria itu selalu memiliki suasana hati yang buruk? Andrea tidak mengerti sama sekali dengan ucapan yang keluar dari bibir Pak Ernest. Pria tua baya itu hanya mengangguk dengan sebuah senyum. Nyonya mereka begitu mencemaskan Tuan, tentu saja itu adalah hal baik. Tidak lama setelahnya, Kelvin datang bersama Ditra. Seluruh pelayan di kediaman ini juga sama. Ditra kembali ke barisan para pelayan dan membungkuk. Kenyitan di dahi wanita itu timbul saat melihat barisan para pelayan yang tidak seberapa jumlahnya itu. Ada apa ini? Tanya Andrea. Tuan sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri, ini sebagai bentuk perhatian mereka, jawab Kelvin. Mungkin karena memang merasa pelayan di rumah ini cukup sedikit, Andrea bahkan hafal nama-nama pelayan itu. Berbeda jika dia berada di kediaman Celestine. Kelvin, sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Kenapa James membanting benda apapun yang ada di sekitarnya? Kenapa hal ini bisa terjadi? Andrea segera memojokkan Kelvin dengan banyak pertanyaan. Pria itu menghela napas jengah. Kenapa Nyonya dan Tuan seakan bekerja sama tidak membiarkannya tenang? Kondisi Tuan adalah rahasia, bahkan belum ada perintah apakah Andrea harus tahu mengenai kondisi James saat ini. Kelvin hanya bisa menggeleng dengan perasaan bersalah karena harus berbohong. Bahkan lukanya masih perih, tapi sekarang hatinya juga ikut terluka karena harus merahasiakan hal penting dari nyonyanya. Tidak lama setelah itu, pria paruh-baya keluar dari kamar milik James. Pria paruh-baya itu mengernyitkan dahi setelah melihat banyak orang berdiri di depan kamar James. Sebelumnya, dia bahkan hanya melihat Ernest dan Kelvin yang setia menanti ketika James kambuh lagi. Belum mereda keterkejutannya dengan kehadiran banyak orang, seorang wanita mendekat dengan berani ke arahnya. Bagaimana keadaannya? Apa yang membuatnya bertingkah aneh seperti itu? Anda dokter pribadinya, pasti tahu, bukan? Tanya Andrea. Nyonya, tolong tenang. Dokter Charles pasti akan memberitahukannya kepada Anda, ucap Ernest. Kelvin melirik Ernest dengan ekspresi bingung, seakan-akan dia sedang melemparkan pertanyaan, apakah Anda serius membiarkan Nyonya tahu? Pak Ernest mengangguk dengan mantap. Bukankah sekarang Nyonya dan Tuan adalah suami istri? Sudah sepantasnya Nyonya tahu. Meski Tuan akan marah besar, saya pasti akan bertanggung jawab. Setidaknya itu arti dari tatapan dan anggukan kecil pria tua baya yang berdiri tak jauh darinya. Kelvin hanya bisa mendengus pasrah. Mungkin Pak tua itu sudah sadar akan umurnya sehingga bisa pasrah secepat itu. Kelvin akui Ernest begitu pemberani, meski rasanya mereka seperti kakek dan cucu karena Ernest merawat mereka dengan baik saat masih remaja sampai sekarang. Bagaimana? Anda mau saya mengatakannya di depan banyak orang, Nyonya? Ucap Dr. Charles dengan senyum ramahnya, meski ucapannya sedikit tidak ramah. Ah, maafkan saya, jawab Andrea. Kalian bisa kembali, ujar Andrea kepada para pelayan. Sementara pelayan yang lain kembali, baik Ernest maupun Kelvin tidak beranjak dari tempatnya. Mereka masih setia berada di sana.
Oh, mereka juga sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tuan mereka berdua. Andrea mendekat dengan khawatir. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan secara resmi. Saya Charles Christian, dokter pribadi Tuan James sekaligus pemilik rumah Golden Hour Hospital. Senang mengetahui bahwa Tuan James sepertinya memiliki wanita yang bertahan dengan setia di sisinya. Andrea mengulas sebuah senyum pendek. Terima kasih atas pujiannya. Bahkan orang yang terlihat terang-terangan ingin membenciku lebih baik daripada orang yang diam-diam membenciku, ujarnya. Karena dia juga ingat kalau James tidak begitu menyukai keberadaan Andrea di rumah ini. Wanita itu sedang berjuang untuk merebut pria yang sudah berhasil membuat hatinya goyah. Namun, James punya tembok baja yang susah sekali untuk ditembus. Mungkin Tuan James tidak bermaksud untuk membenci Anda. Karena Tuan James menderita penyakit PTSD yang membuatnya selalu berpikir negatif kepada orang lain dan mudah sekali bereaksi pada hal-hal tertentu. Kejadian yang dialami Tuan tidak sekali dua kali terjadi. Traumanya kumat ketika dia merasa perasaan dari masa lalunya muncul, jelas Dr. Charles. Hati Andrea berdenyut nyeri. Dia tidak menyangka kalau James menderita penyakit post-traumatic stress disorder atau PTSD. Mengingat selama ini dia mengira kalau James hanya temperamen karena kondisinya yang tidak bisa melihat. Mungkin saya sudah beberapa kali mengatakan hal ini setelah memeriksa kondisi Tuan yang kembali kambuh. Untuk sementara waktu, jangan biarkan Tuan mengonsumsi alkohol dan jangan biarkan Tuan berada dalam perasaan buruk. Untuk sementara waktu, biarkan dia merasa senang, meski saya sendiri sulit membuat pria itu senang. Apalagi dia cenderung suka memendam semua perasaannya sendiri, Dr. Charles kembali menjelaskan dengan lugas. Kejadian di ruangan kerjanya adalah bentuk dari penyakit James yang mulai kumat. Dia berusaha menyakiti dirinya sendiri lalu bertindak temperamental dan agresif. Bahkan tangannya terluka bukanlah hal yang perlu dia takutkan. Meski kebanyakan PTSD akan merasa lemah di satu titik, namun sepertinya untuk kondisi James terbilang khusus. Dia sedikit punya hasrat emosional yang tinggi. Saya sudah meresepkan obat antidepresan. Mungkin nanti Kelvin yang akan menebus obat itu di apotek. Saya permen dulu, Nyonya. Saya harap Anda bisa membantu merawat Tuan dengan baik, ujar pria paruh baya itu seraya menepuk bahu Andrea pelan. Andrea hanya mengangguk lemas. Dia benar-benar tidak menyangka kalau hal ini akan dialami oleh James. Pria itu bahkan terlihat baik-baik saja, meski sikapnya dingin. Kelvin pamit karena harus pergi menebus obat, meski sebenarnya dia enggan karena tidak tega melihat Nyonya Andrea terluka. Nyonya, pria tua baya itu merasa ikut sedih ketika Andrea duduk meluruh di depan pintu kamar James. Kenapa dia bisa menderita penyakit itu? Gumam Andrea. Dia jelas tahu PTSD adalah penyakit yang menyerang psikologis seseorang. Penyakit yang terjadi karena sebab di masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Andrea tahu kalau James pria yang sulit didekati dan selalu menjauhinya, bahkan menolak secara terang-terangan, namun apa daya, Andrea juga tidak kuasa. Lirikan matanya kemudian menangkap sosok Pak Tua yang berdiri tidak jauh darinya. Apa Anda tahu, kenapa James bisa menderita penyakit PTSD? Tanya Andrea. Pak Ernest bungkam. Helaan napas terdengar berat. Andrea sekarang dirundung kesal. Bagaimana bisa dia tidak tahu apa-apa soal kondisi James? Lalu, apa Papa Helik mengetahui bagaimana kondisi putranya? Mengingat Papa Helik menikah dengan wanita paruh baya yang nyentrik dan sombong itu membuat dada Andrea turun naik tidak karuan, menahan kesal. Papa Helik jahat sekali. Dia membiarkan James menderita PTSD lalu menikah dengan Nyonya Kalia. Wanita itu bahkan hanya bisa bermain kata dengan menghina James. Ujar Andrea kesal. Ketika matanya menangkap sosok Ernest, dia semakin kesal saja. Karena pria tua baya itu bahkan tidak mau menjawab dengan jujur, apa yang sebenarnya pernah dilalui oleh James sehingga dia bisa seperti ini sekarang.
Anda masih tidak mau menjawabnya? Tanya Andrea. Maaf, Nyonya, itu di luar kendali saya, jawab Ernest. Bahkan sekelas Kelvin pun tidak akan sanggup mengatakannya pada Nyonya, kecuali Tuan mengizinkan Nyonya mengetahuinya. Pria tua baya dengan rambut putih panjang yang dikepang satu itu kembali menghela napas, sebelum berkata, Tuan sangat sensitif akan masa lalunya. Dia mudah tersinggung dan tidak akan membiarkan seseorang mengetahui titik terlemahnya. Bahkan saya rasa, bahkan Kelvin tidak sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan James. Malam datang begitu cepat. James belum juga sadar, dan saat ini Andrea sedang duduk merenung di samping pria itu, menggenggam tangannya dengan kuat seakan ingin menyalurkan segala perasaan yang dia miliki. Dia ingin James segera bangun. Andrea akui alasan wanita itu menikah awalnya karena terpaksa. Lalu, seiring berjalannya waktu, dia mulai menerima dengan lapang dada kehidupan pernikahan ini. Andrea punya prinsip menikah sekali seumur hidup dan dia tidak akan menikah lagi jika suatu saat berpisah. Mami mengajarkannya untuk setia dan memahami suaminya kelak. Lalu, awalnya Andrea ingin mengacuhkan James, tapi entah kenapa, semakin pria itu menjauh, maka semakin besar pula hasrat untuk mendekatinya. Kapan kamu akan sadar? Gumam Andrea. Satu hal yang pasti, wanita itu selalu serius dan tulus ketika mengatakan kalimat indah tentang perasaannya dan cinta yang dia miliki. Namun, James selalu menjawabnya dengan acuh. Meski hatinya terasa diiris ketika penolakan James benar-benar membuatnya merasa sedikit terabaikan, setelah hari ini Andrea jadi sadar, kalau alasan James mungkin karena penyakit yang dia derita. Andrea sudah memutuskan untuk tidak mundur, dan itulah tekadnya sekarang. Dia tidak akan mundur barang sedetik pun. Justru kamu semakin membuatku jatuh ke dalam pesonamu yang penuh misteri. Sebuah senyum tulus terbit di wajahnya. Aku tidak sabar untuk terus dan terus menggodamu sampai kamu mengibarkan bendera putih dan menyerah akan tembok penghalang yang selalu berusaha menjauhkanmu dariku. Kap. Kecupan itu mendarat lembut di kening James. Mungkin hati Andrea merasa sembrono karena masuk ke dalam hidup James dan membuat segala sesuatu mulai berubah, namun dia tidak akan pernah menyerah. Hanya saja Andrea tahu, kalau saat ini yang harus dia lakukan adalah menggali lebih dalam masa lalu James. Sebenarnya apa yang dia alami sampai bisa mendapatkan penyakit PTSD. Sesuatu yang mengerikan mungkin sudah pernah terjadi di masa lalu prianya. Andrea menarik kedua sudut bibirnya ke atas dan mulai mendekat memandang wajah tampan itu. Dia mengambil ponsel yang tergeletak di atas nakas dan mulai mengarahkan posisi kamera itu ke arahnya. Cekrek. Andrea menjadikan foto itu sebagai wallpapernya. Bunyi perutnya terdengar, barulah Andrea sadar kalau dia belum makan malam. Saat hendak beranjak, tangannya tertahan. James menyentuhnya tanpa sadar, dia menarik Andrea hingga kembali terduduk dan kini mengambil kesempatan untuk memeluk pria itu. Suara perutnya sudah tidak dipedulikan lagi, karena yang Andrea pikirkan hanya tidur dengan nyaman bersama James tersayang. Menikmati malam ini dengan perasaan bahagia yang tidak bisa dia deskripsikan. Keesokan paginya, Andrea bangun terlebih dahulu. Menatap wajah pangeran tampan yang masih terlelap di sampingnya. Rasanya begitu selalu tidak puas ketika memandang pria ini. Setelah Andrea mendapat konfirmasi kalau James menjauhinya karena penyakit PTSD yang dia derita. Perlahan tapi pasti, kelopak mata itu terbuka. Merasakan deru napas hangat, James terbangun dengan cepat. Sayangnya, karena terlalu refleks, Andrea yang masih memandang wajah tampan itu malah terpaku ketika bibir mereka tidak sengaja bersentuhan. Andrea menutup wajahnya malu. Bahkan ketika dia memutuskan untuk masuk ke kantor karena James tidak mau diganggu. Dia bahkan mengunci pintu kamar dari dalam, membuat Andrea malah semakin puas menggoda pria itu tadi. Hari ini bahkan pertama kalinya dia masuk setelah permasalahan dengan grup Lumiere jelas,
apalagi saat ini perusahaan mereka mendapat ganti rugi dari permasalahan yang sudah timbul. Andrea merasa tidak butuh dan tidak tertarik mengetahui apa yang mungkin diterima Jordi atas perbuatannya. Karena pikirannya hanya terfokus pada kesehatan jasmani dan rohani suaminya. James sedang apa ya? Gumam Andrea. Padahal sekarang sedang rapat, namun pikiran Andrea hanya tertuju pada James yang sedang berada di rumah. Tidak tahu saja kalau sekarang Miss Belle beberapa kali memanggilnya saat rapat sedang berlangsung, namun sepertinya Andrea tidak menggubris, sampai Mona menyenggolnya. "Miss, Anda dipanggil Miss Belle," ujar Mona. "Ah." Andrea tersentak. "Iya, ada apa?" "Maafkan saya," tambahnya. Miss Belle menggeleng pelan. "Tolong fokus, Miss Andrea. Karena sekarang tim Divisi 1 akan mengambil alih proyek Liam lagi. Apa yang membuat Anda menjadi tidak fokus dari tadi?" Mona bertanya penasaran dan kali ini merecoki Andrea. Kemana wanita itu melangkah, Mona pasti akan berusaha berada di depannya. Andrea jadi heran sendiri, padahal posisinya Mona 2 tahun lebih tua daripada dirinya, tapi sifat Mona seperti wanita yang bahkan lebih muda darinya. "Berhenti mengekori terus," peringat Andrea. Mona hanya memberikan cengiran lebar khasnya. "Anda benar-benar terlihat mencurigakan. Apa ada hal baik yang terjadi pada hubungan Anda?" Langkah kaki Andrea terhenti seketika, sebuah senyum terbit di bibirnya. Senyum merona malu ketika Mona mencoba mengajak Andrea membahas masalah tersebut. Sekarang sebagian rekan kerjanya sudah tahu kalau status Andrea bukanlah wanita lajang lagi. "Iya, aku teringat suamiku yang entah kenapa selalu keren." Mona menghela napas, sepertinya sudah tidak tertolong lagi. "Hendrik," panggil Mona yang saat ini melihat Hendrik berjalan membawa tumpukan dokumen. "Ah, selamat siang, Miss Andrea, Bu Mona," sapa Hendrik yang memang baru bertemu mereka. Karena dari pagi tadi sampai istirahat jam makan siang, Mona dan Andrea berada di ruang rapat, meninjau kembali masalah pembangunan pabrik air subsidi untuk masyarakat. "Kenapa hari ini Hendrik terlihat berbeda ya?" gumam Mona. Andrea yang mendengar gumaman Mona, menyenggol pelan wanita itu. Kemudian terkekeh pelan, mungkin saja dia mulai melihat Hendrik sebagai pria. "Ada apa?" tanya Mona bingung. Mereka kembali ke ruang rapat karena ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Miss Belle terkait dengan kelanjutan pabrik air mineral dari rumusan proyek Liam. Menggandrungi sejumlah informasi dari hasil survei yang sudah dilakukan, mereka memilih tempat pertama yang didatangi waktu itu. Apalagi kualitas tanah di sana cukup bagus untuk dibangun pabrik. Sejujurnya, Andrea masih berpikir keras. Haruskah dia mengambil alih menjadi penanggung jawab proyek, di saat masih ada James yang harus dia urus? Bukan karena James anak kecil yang harus diurus atau bagaimana. Karena sekarang Andrea punya misi rahasia untuk mendapatkan hati James. Dia ingin pria itu tahu kalau Andrea ini benar-benar tulus padanya. Sebentar lagi, Raeli akan menikah dengan Rio. Pasti wanita itu akan berusaha membuatnya terlihat lebih rendah. Andrea bingung sendiri, kenapa Raeli bisa berpikir seperti itu, walaupun Andrea bisa cegah agar Raeli tidak mengganggunya lagi, tapi, dipikirkan juga Andrea cukup merasa seru karenanya. "Ada yang ingin ditanyakan lagi?" tanya Miss Belle. Andrea segera menginterupsi. "Miss, sepertinya sekarang saya harus mundur dari jabatan penanggung jawab proyek. Meskipun saya tahu, kalau saya masih calon, tapi saya hanya berjaga-jaga agar Anda tidak memilih saya." Miss Belle terkejut mendengar ucapan Andrea. "Apa yang Anda katakan?" "Justru karena sudah pasti penanggung proyek itu Anda, makanya saya memberikan beberapa saran dan perbaikan terkait proposal pengembangan yang akan diajukan ke pemerintah. Sekarang, apalagi yang sedang dipikirkan oleh wanita di hadapannya ini?" Apa Andrea tahu saat permasalahannya dengan Pak Jordi kemarin, seluruh pekerjaan dari Divisi 1 dihandle oleh Miss Belle, dan membuatnya lembur hampir semingguan.
Ketika rapat evaluasi tahunan, Miss Belle akan pastikan dia menghapus hukuman skorsing, karena menurutnya terlalu memberatkan pihak yang tidak terkena skorsing. Andrea menatap Miss Belle dengan wajah memelas. Dia sebenarnya tidak enak mengambil posisi sebagai penanggung jawab, padahal citra perusahaan mereka sempat dipertaruhkan saat itu. Lalu, sekarang tanpa pemberitahuan lebih dulu, Andrea malah ditunjuk sebagai penanggung jawab. Miss Belle, saya bahkan ingin mengajukan cuti selama setahun. Tidak bisa. Potong Miss Belle dengan cepat. Miss, tolonglah, Andrea berkata dengan mimik wajah memelas. Meski dia tahu kalau Miss Belle tidak terpengaruh karena sudah biasa melihat ekspresi wajah Andrea yang menahan kesal. Anda tidak boleh cuti begitu saja, di saat perusahaan sedang sibuk-sibuknya mengurus proyek besar. Andrea menghela napas pelan, kemudian mengendikan bahunya acuh. Padahal Riley dan tunangannya akan menikah sebentar lagi. Saya dengar pernikahan mereka akan megah dan meriah. Lalu apa urusannya dengan Anda? Tanya Miss Belle dengan kernitan di sebelah alisnya. Tangannya pun tidak urung terlipat di depan dada. Dia kan adik saya, mana mungkin saya tidak membantunya, balas Andrea, meski itu adalah salah satu alasan konyol yang dia buat. Saya rasa keluarga cukup terpandang dan memiliki kekayaan berlimpah, jadi serahkan saja itu pada tenaga yang lebih profesional. Bahkan Nyonya Celestine mengatakan pernikahan Anda saja begitu sederhana sampai tidak mengundang saya, ujar Miss Belle. Wanita itu juga melanjutkan, saya tidak mau membahas pribadi, tapi tolong Andrea, proyek Liam cukup penting demi menjalin kerjasama dengan pemerintah. Andrea tidak ada alasan untuk membantah lagi. Dia berusaha memutar otak untuk mencari tahu ide apa yang mungkin dia bisa pakai agar wanita itu tidak terjun langsung ke lapangan. Dia sudah mencari banyak alasan. Tapi Miss Belle memang tidak mudah untuk dihadapi jika masalahnya seserius ini. Apa Andrea ancam saja kalau Andrea tahu rahasia Miss Belle? Andrea menggeleng dengan cepat. Cara itu sangat tidak profesional, gumamnya kecil yang beruntungnya tidak didengar oleh Miss Belle. Apa yang kali ini coba Anda pikirkan? Tebak Miss Belle curiga. Wanita di hadapannya ini punya 1001 cara untuk lolos darinya. Bahkan ketika dia saat itu memberikan tugas revisi yang menumpuk, Miss Belle langsung keteteran karena ancaman gila Andrea. Siapa yang bisa menyangka kalau di balik sifatnya yang tegas dan bijaksana di kantor, dia hanyalah wanita gila yang punya ambisi kuat dan 1001 macam ide gila di kepalanya. Miss Andrea, dengarkan saya. Proyek ini pen. Iya, saya tahu apa yang Anda akan katakan. Maaf saya potong. Toh juga saya punya solusi lain, potong Andrea. Miss Belle tampak penasaran. Bagaimana? Saya mungkin bisa, Miss Belle, tapi tidak bisa kalau sendiri. Saya butuh Pak Andre sebagai ketua, sementara saya co-ketua, jawab Andrea. Memangnya apa yang membuat Anda tidak bisa menerimanya? Tanya Miss Belle. Andrea menyengir lebar. Tentu saja saya dan suami sedang dalam masa program anak. Anda tidak mau Tuan Alvaro Celestine terhormat tahu kalau putrinya sedang dihalangi seseorang untuk memberikannya cucu. Miss Belle menghela napas jengah. Benar-benar sudah tidak bisa tertolong. Sekarang dia malah membawa-bawa masalah cucu presiden direktur mereka. Anda memang benar-benar ya, padahal ini bisa saja masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan, ujar Miss Belle. Silakan saja, Miss Belle, tantang Andrea. Tidak. Anda menang, silakan saja lanjutkan program gempur siang malam yang akan Anda lakukan, jelas Miss Belle yang sebenarnya sedang meledek Andrea. Kekahan kecil terdengar dari bibir wanita itu. Pasti, doakan saja semoga cepat jadi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya akan ada satu duplikat dari Anda, ujar Miss Belle. Saya anggap itu pujian, balas Andrea. Sementara itu, Mona menanti Andrea di depan pintu ruangan. Dia merasa sedikit curiga kenapa Hendrik dari tadi bolak-balik di depannya.
Sesekali dia menoleh ke arah dalam ruangan. Saat langkah ketiga, Mona langsung maju dan menarik tangan pria itu, menyudutkannya ke tembok dengan pandangan mengernyit curiga. "Apa yang sedang coba kamu lakukan, Hendrik?" tanya Mona tajam. "Tentu saja untuk menunggu Miss Andrea," jawab Hendrik. Hendrik merasa terpojok karena wanita di hadapannya ini terlihat sangat bersemangat. "Benarkah? Gerak-gerikmu sangat mencurigakan. Bisa saja sebenarnya kamu sedang menunggu Miss Belle keluar, kan?" Hendrik tampak terperangah. "Katakan, apa kamu ini sebenarnya salah satu berondong simpanan Miss Belle?" Hendrik menutup mulutnya tidak percaya. Bagaimana bisa Anda berkata seperti itu?" Hendrik menggeleng dengan ekspresi sedih. Ceklek. Seorang wanita tampak keluar dengan wajah keheranan. "Loh, apa yang sedang kalian berdua lakukan sekarang, Miss Andrea?" Mereka tampak baru sadar kalau posisi mereka cukup ambigu, di mana Mona yang memojokkan Hendrik sampai ke tidak bisa lepas. Posisi yang tampak dari belakang seperti orang yang sedang berciuman. James terbangun ketika tidak mendapatkan seseorang yang biasanya menemani James. Semenjak kejadian ciuman tidak sengaja itu, James merasakan kalau ada hal aneh yang mengganjal pada dirinya. Terlebih lagi, saat ini dia mendengar langsung dari Kelvin kalau Andrea sepenuhnya sudah mengetahui kebenaran penyakit PTSD yang diderita oleh James. Umumnya, penyakit ini bukanlah penyakit yang begitu parah. Namun, taraf kecemasan yang dirasakan James jauh lebih dalam sehingga bisa dibilang sudah cukup berat untuknya. Peninjauan aktivitas untuk aplikasi terbaru yang akan rilis sebentar lagi sudah berada di tahap akhir. Kemungkinan besar kita bisa melancarkan aksinya saat data perusahaan Artadov berhasil dicuri dan mengembangkannya lebih dulu, jelas Kelvin yang membaca beberapa laporan hari ini. James memang tidak bekerja sepenuhnya di kantor. Dia bahkan jarang menampakkan diri di depan banyak orang. Terlebih lagi, banyak jajaran pengusaha mengetahui dengan jelas siapa sosok James sebenarnya. "Tunda," ujar James. Mendengar satu kata yang keluar dari bibir tuannya membuat Kelvin mau tidak mau hanya bisa mengelus dadanya sabar. Memang punya bos seperti James adalah bentuk permainan bertahan hidup sesungguhnya. "Baik, Tuan," jawab Kelvin. "Tidak ada angin, tidak ada hujan." James langsung memintanya untuk menunda masalah peluncuran aplikasi besar ini. "Katakan pada Rico untuk mengurus masalah produk pengembangan dari Artadov Group, buat masalah agar produk tersebut mendapat penundaan dan kalau perlu buat sampai statusnya dari legal berubah ilegal," titah James dingin. "Baik, Tuan," jawab Kelvin. Kelvin membungkuk pelan hendak meninggalkan ruangan James, namun tiba-tiba James memanggil dan menahan Kelvin pergi. "Bagaimana pengumpulan informasi darinya?" "Ah, Hendrik," tanya Kelvin. "Katakan jangan terlalu dekat," perintah James. Kelvin menahan senyumnya, melihat James yang saat ini terdiam dengan wajah datar dan membahas hal tidak penting tentang Nyonya Andrea, namun James tetap menganggapnya penting. "Apa ini pertanda yang baik?" "Baik, saya akan sampaikan," jawab Kelvin. Setidaknya Kelvin bukan Rico yang berani bertanya belak-belakan tentang alasan James memerintahkannya untuk melakukan hal seperti itu. "Kamu boleh pergi," ujar James. Setelah Kelvin berpamitan, James sedang menerawang beberapa kemungkinan. Kalau memang Andrea sudah tahu tentang PTSD yang dideritanya, lalu kenapa wanita itu tidak memberikannya surat cerai? James menghela napas jengah. "Sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan, Andrea?" Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.